Halo Sobat Citra Host, bertemu lagi dengan saya Minhwas Arif. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara mengatasi error 500 dan error 503 pada website. Beberapa penyebab umum terjadinya HTTP error 500 antara lain yaitu rusaknya file htaccess, terus file permission yang salah, terus adanya script PHP yang error, PHP version atau versi PHP yang tidak sesuai, ataupun adanya plugin atau tema WordPress yang tidak sesuai. Nah, untuk penyebab error 500 yang diakibatkan oleh rusaknya file htaccess bisa kita selesaikan dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita harus buka akun cPanel kita, kemudian kita masuk ke File Manager dengan cara mengetik File Manager di menu Search dan kita klik menu File Manager. Setelah itu kita masuk ke Public HTML, kemudian di BadWP. Nah, untuk memastikan bahwa penyebab errornya website kita karena htaccess, kita cukup melakukan rename terhadap file htaccess tersebut dengan cara klik kanan, kemudian rename. Misalkan kita ganti dengan underscore backup. Jika setelah file htaccess di rename dan ketika kita mengakses website berhasil, berarti penyebab error 500 pada website kita yaitu terletak pada htaccess. Kemudian error yang kedua yaitu yang disebabkan oleh file permission. File permission biasanya untuk folder di website itu file permissionnya yaitu 755, sedangkan untuk file permissionnya 644. Perubahan file permission bisa terjadi akibat adanya virus ataupun malware. Nah, untuk mengatasi hal ini biasanya agak susah karena file website kita pasti banyak sekali. Untuk melakukan cek satu persatu tidak memungkinkan kalau kita sebagai user. Jika itu sebagai admin, gampang-gampang saja. Nah, jika kita sebagai user, kita cukup melakukan restore file website kita yang bermasalah ketika kita mempunyai backup file website kita yang lama. Atau misalkan jika kita tidak mempunyai backup file yang lama, kita bisa meminta tolong kepada admin hosting untuk melakukan restore terhadap akun kita. Kemudian yang ketiga yaitu error 500 bisa disebabkan oleh script PHP kita yang error. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ada tulisan HTTP error 500. Untuk mengetahui errornya terletak di mana, kita bisa membuka cPanel lagi, kemudian di File Manager. Selanjutnya, kita cari error log-nya. Tinggal kita view. Nah, di sini kelihatan bahwa error terletak di string pada baris kedua. Untuk melakukan pembenahan file, kita buka saja langsung pada file di folder home Om Arif public HTML bad file index.php. Nah, di sini kemudian kita klik kanan, kita edit. Ternyata di sini ada errornya itu terletak pada echo. Untuk string sendiri untuk di PHP kan harus menggunakan tanda petik. Dan kita save change. Untuk mengetahui sudah berhasil atau tidak, tinggal kita refresh lagi file yang tadi. Nah, di sini terlihat bahwa error 500 sudah hilang untuk script yang error. Kemudian penyebab yang berikutnya yaitu bisa saja terjadi karena versi PHP tidak kompatibel dengan website kita. Kita harus melakukan penyesuaian terhadap versi PHP yang kita gunakan pada website kita. Cara mengubahnya yaitu dengan masuk ke cPanel juga.
Kemudian kita masuk ke selector atau select PHP version. Kita klik saja. Kemudian jika kita menggunakan Cloud Linux, kita harus memastikan PHP yang kita gunakan adalah ALT PHP. Dan jika menggunakan Cloud Linux, kita bisa melakukan perubahan versi PHP melalui menu PHP Selector ini di sini. Dan kita sesuaikan dengan versi PHP yang kita gunakan pada website kita. Berikutnya penyebab error 500 yaitu terletak pada plugin atau tema yang kita gunakan pada website WordPress kita. Bisa saja itu terjadi karena versi plugin atau tema kita terlalu lama atau tidak sinkron dengan WordPress yang kita gunakan sekarang. Cara untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa melakukan perubahan nama direktori pada file manager. Kemudian kita pilih WP Content untuk mencari plugin atau tema yang bermasalah. Biasanya yang terjadi itu error pada WordPress biasa terjadi pada plugin. Itu pada plugin tinggal kita rename saja, klik kanan, folder plugins, kita rename. Misalnya kita ganti dengan plugins backup. Jika setelah kita melakukan rename folder plugin dan website kita berhasil diakses, maka penyebab error 500 tadi yaitu terletak pada plugin WordPress yang kita gunakan. Kita bisa melakukan install ulang plugin atau melakukan upgrade plugin jika suatu saat website kita bermasalah dengan notif error 500. Berikutnya yaitu error 503. Penyebab error 503 biasanya disebabkan oleh web server yang tidak terkoneksi dengan script PHP kita. Script PHP tidak terkoneksi biasa dikarenakan oleh penggunaan resource yang cukup besar oleh website kita. Penggunaan resource yang cukup besar ini biasanya disebabkan oleh plugin ataupun tema yang tidak sesuai dengan WordPress kita. Cara mengetahui penggunaannya sangat besar, kita bisa buka cPanel. Kemudian kita arahkan ke panel paling kanan atau tab paling kanan. Kita lihat entry process ataupun memorinya. Jika entry process dan memori cukup besar, penggunaan memori cukup besar, itu berarti website kita sangat memakan resource dari hosting kita. Dan itu bisa mengakibatkan error 503. Nah, cara untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara kita buka file manager, kemudian kita arahkan ke public HTML, dan kita masuk ke WP Content. Nah, seperti tutorial yang tadi, kita cukup melakukan rename plugin dan merename tema. Atau tema bisa juga tidak di-rename, cukup plugin saja untuk melihat apakah penyebab resource yang besar plugin atau bukan. Nah, jika misalkan plugin sudah di backup atau sudah di rename dan website masih mengalami error 503, kita bisa melakukan install ulang WordPress kita, baik dengan melakukan restore dari file backup kita ataupun meminta tolong merestorekan akun kita oleh admin hosting. Nah, itu dia tadi tutorial cara mengatasi error 500 dan error 503. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Citra Host. Hosting cuma Citra Host.